Teman-teman, kalian wajib catat, ini adalah makanan-makanan yang aku hindari dan menurut aku itu memicu banget nih kayak asam lambung ya. Jadi kita itu ada beberapa makanan ya, jenis makanan yang harus kita hindari agar tidak sering kambuh dan agar kita nggak bingung makanan ini cocok nggak sih sama aku, makanan ini boleh nggak sih. Pastikan kalian tonton video sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Buat kalian nih yang masih berjuang melawan asam lambung GERD, anxiety, atau masih sering kambuh-kambuhan asam lambungnya, harus menerapkan 3P, pola pikir, pola hidup, pola makan, dan juga menerapkan olahraga secara teratur ya, olahraga ringan. Nah, dan buat kalian nih yang saat ini masih rutin konsumsi obat-obatan, baik yang udah endoskopi atau misalnya USG, dan masih pemulihan saat ini, itu harus rutin konsumsi obatnya sekitar 8 minggu atau 2 bulan ya. Karena dokter itu memberikan obat-obatan sesuai dengan kondisi kita ya. Karena sudah melakukan pemeriksaan itu, jadi wajib kita konsumsi obat-obatan. Jangan sampai baru 10 hari konsumsi obat karena nggak ada perubahan, biasanya kan langsung disingkirkan atau langsung nggak mau konsumsi obat, itu sebenarnya kurang tepat ya. Jadi saran aku konsumsi obat-obatan sesuai resep dokter. Kalau misalnya udah 2 bulan baru nggak ada perubahan, biasanya itu dokter akan memberikan beberapa resep lagi ya, atau akan memberikan penanganan lebih lanjut seperti itu. Nah, di video kali ini aku bakal share terkait makanan pemicu naiknya asam lambung ya, terutama nih yang mengalami gastritis. Karena gastritis ini itu susah banget sembuhnya, susah banget pemulihannya. Ini pengalaman pribadi aku ya. Karena sensasi terakhir yang aku alami pada saat itu adalah gastritis. Menurut aku itu adalah sensasi yang paling lama, karena aku sampai berganti-ganti obat, aku minta obat racikan, bahkan sampai aku diresepkan sama dokter untuk menembus obat sendiri. Itu susah banget ya sembuhnya. Sensasinya itu adalah begal sendawa, dan aku tuh biasanya perutnya kayak kerucuk-kerucuk, sakit, melilit, perih. Itu nggak enak banget ngap, apalagi di sore hari ya, setelah beraktivitas itu sensasinya makin aneh, makin parah menurut aku. Makanya aku memutuskan endoskopi. Jadi di sini ada beberapa menu atau ada beberapa makanan yang wajib banget aku hindari pada saat itu. Yang pertama itu adalah pedas. Jadi makanan pedas, baik itu pedas cabai, pedas lada, wajib banget dihindari. Kemudian yang kedua adalah makanan yang bersifat asam, seperti nanas, jeruk. Kemudian makanan-makanan sirkaya juga nggak boleh kalau misalnya yang asam. Pokoknya semua yang berbau-bau asam atau yang rasa-rasa asam itu dihindari dulu. Kayak dondong juga, mangga ya kalau bisa dihindari. Kemudian apel, biasanya apel hijau juga asam, kiwi itu juga dihindari. Kemudian buah nangka juga kalau bisa dihindari karena itu mengandung lemak ya, karena banyak getahnya juga. Jadi itu nggak bagus ya, atau kurang baik untuk lambung. Kemudian selain asam juga gurih. Jadi gurih ini baik itu gurih dari garam, dari mecin, kalau berlebihan itu juga bisa menimbulkan sensasi asam lambung, bisa memicu. Kalau bisa dihindari dulu. Banyak yang komen, Bun, emangnya kita boleh pakai totole? Jadi aku tuh pakainya secukupnya aja, jangan berlebihan. Tapi kalau misalnya seperti Royco, Masako, aku tuh benar-benar stop ya pada saat itu, karena memang itu gurih menurut aku, dan lambung aku tuh sensitif. Aku tuh ada gastritis dan ada radang. Jadi kalau yang sensitif itu aku hindari dulu ya. Ini aku share berdasarkan pengalaman. Jadi aku cobain totole sih nggak ada masalah selagi di batas wajar atau batas normal. Kemudian selain itu juga kita menghindari yang namanya soda. Soda aku stop banget meskipun udah membaik. Jadi kalau bisa dihindari, karena soda itu nggak bagus ya. Bukannya nggak boleh, bukannya nggak bagus ya. Tapi menurut aku kurang tepat untuk lambung, kurang cocok. Karena pengalaman pribadi aku tuh kalau makanan atau minuman yang mengandung soda itu cepat reaksinya ya, menimbulkan sensasi. Kemudian selain itu juga kafein, baik itu teh maupun kopi. Aku itu berhenti ngopi ya, ngopi. Meskipun kopi-kopi dulu tuh aku sering ya nitip kayak minuman coklat, meskipun aku gak suka kopi. Biasanya teman-teman aku kalau ngorder kayak misalnya coklat, gak usah sebut merek ya, apa GoFood gitu ya, aku tuh dulu mau dong yang coklat, mau dong rasa vanila kayak gitu. Tapi sejak aku terkena GERD, asam lambung, aku tuh nggak berani. Biasanya dulu lihat orang yang minum teh, aduh es teh beli di warung, aku tuh kadang kayaknya segar nih. Tapi selama aku kena GERD, aku nggak berani.
Kalau misalnya aku pengen teh, aku buat sendiri, itu pun tehnya aku ganti dengan madu. Kalau mau pakai teh boleh-boleh aja, tapi dicelupin sedikit aja, kemudian tambahin madu, itu enak ya, aman sih menurut aku. Kemudian untuk sayur-sayuran aku cocok-cocokkan ya. Jadi cocok sama aku belum tentu cocok sama kalian. Aku cocoknya itu adalah bayam, wortel, kemudian kentang aku cocok, bisa aku rebus atau misalnya aku kukus, itu aman. Aku buatin sayur sop, itu aman sama aku. Buncis, kacang panjang aman sama aku. Kemudian pare juga aman sih sama aku. Kemudian daun kelor, katuk aman sama aku. Tapi kalau misalnya sayur-sayuran seperti kol, kemudian sawi putih, toge, itu kurang cocok sama aku. Aku pernah konsumsi toge beberapa kali sih, nggak ada sensasi. Tapi karena aku ada sensasi kelayangan, dokter aku menyarankan untuk menjauhi toge. Jadi aku nggak makan. Kemudian selain itu juga daun-daun seperti daun ubi, itu kan agak licin gitu ya, itu nggak cocok sama aku. Aku pernah konsumsi beberapa kali ya. Aku pikir kayaknya aku nggak cocok nih konsumsi kentang, ternyata bukan dari kentang ya, ternyata dari daun ubi. Daun ubi aku nggak cocok karena menimbulkan sensasi. Kemudian labu kuning aku nggak cocok, tapi labu hijau ya atau labu siam aku cocok. Jadi memang ada beberapa orang yang terapi makan labu setiap pagi, sarapan labu setiap hari, itu aman ya, cocok, bahkan menyembuhkan lambung. Tapi kalau aku nggak cocok, jadi aku menghindari labu kuning. Jadi hindari, kenali makanan-makanan apa yang cocok dan yang gak cocok sama kalian agar kalian nyaman. Jadi nggak bingung lagi, besok aku makan sayur apa nih, besok aku makan buah apa nih, menu apa lagi nih besok yang akan aku makan. Jadi kita wajib mengenali. Gimana cara mengenalinya? Biasanya nih aku makan dulu sayuran tersebut sedikit. Kalau misalnya nggak cocok, berarti itu langsung ada sensasi. Misalnya setelah setengah jam, 1 jam, atau bahkan 2 jam itu ada sensasi. Tapi kalau misalnya udah aku makan tapi nggak ada sensasi setelah 2 jam atau setelah 1 jam nggak ada sensasi, berarti aman. Kemudian selain itu juga aku cocok sama timun ya teman-teman, baik itu direbus atau digadoin, dimakan langsung boleh, tapi dikunyah halus. Selain itu juga hindari goreng-gorengan ya, baik itu goreng-gorengan meskipun pakai minyak kedelai atau minyak jagung, kalau berlebihan juga kalau bisa hindari. Kemarin ada yang komen minyak kedelai sama minyak jagung itu dan juga minyak sawit sama aja bun. Ya aku sih cocok-cocokan, karena cocok sama aku selama pemakaiannya itu tidak berlebihan sih sah-sah aja menurut aku. Kalau mau pakai minyak zaitun, minyak wijen, sok boleh-boleh aja. Yang jelasnya aku share pure berdasarkan pengalaman aku, bukan pengalaman orang lain. Tapi kalau misalnya mau ngasih tips ke aku, mau ngasih saran ke aku, silahkan. Aku terima saran, terbuka, kritikan juga terbuka, saran dari kalian ya. Karena memang aku share berdasarkan pengalaman, karena aku bukan dokter, aku bukan ahli gizi. Tapi makanan-makanan yang aku hindari atau membuat aku ya, menurut aku pemicu naiknya asam lambung aku adalah itu jenisnya. Kemudian roti juga, roti yang mengandung ragi. Kemudian tepung-tepungan juga kalau bisa dihindari ya, dikurangi dulu. Kalau mau makan roti, konsumsinya itu adalah roti yang gandum dulu, tapi juga jangan sering-sering. Biskuit juga yang gandum, tapi jangan berlebihan karena itu mengandung ragi. Jadi secukupnya aja. Dan biasanya nih kalau misalnya aku konsumsi biskuit atau roti-roti, aku makan nasi dulu atau makan tepung Garut dulu biar nggak langsung masuk ya. Jadi jangan dalam keadaan perut kosong. Aku sih kayak gitu ya. Kemudian minuman-minuman yang berwarna seperti Fanta hindari ya. Kemudian mau beli minuman-minuman siap saji ya, yang kemasan aku sih menghindari, kecuali air putih kayak aku, air mineral itu sok boleh. Aku sih kayak gitu ya. Dan aku perbanyak minum air hangat agar asam lambung gak sering naik. Jadi itulah makanan-makanan yang aku hindari dan menurut aku memicu naiknya asam lambung aku. Semoga bermanfaat ya share kali ini dan menjawab pertanyaan kalian, karena sudah banyak share dong bun makanan pemicu dan yang mudah hindari. Jadi itu adalah makanan-makanan yang aku hindari. Kemudian ketan ya, satu lagi, masih ada lagi semungkinnya. Yang aku ingat adalah itu makanan pemicu asam lambung. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.